Bu Guru, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Bertemu lagi di hari Senin ya nak ya. Di hari Senin ini memasuki pada pembelajaran 3, tema 2 dan subtema 1 masih 1. Kemarin kita sudah belajar sudah belajar tentang pola ya. Bentuk-bentuk benda yang menyerupai bunga ya. Ada jam dinding, ada tutup toples, kemudian ada karet gelang masih masuk, termasuk benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah hari ini kita lanjutkan pembelajaran 3. Masih ingat kalian tentang lagu berdayung? Ingat Bu Guru. Nah pinter, belum disuruh rekam ya nak ya. Kalian sudah latihan bernyanyi. Hari ini guru akan menjelaskan tentang dinamika. Nah, spidolnya dinamika. Ya, dinamika itu yang akan guru jelaskan. Oh sayang, maaf ada yang lupa lagi sama Bu Evi. Berdoa Bu Guru. Ya sayang, ada yang lupa. Sebelum guru lanjutkan kita doa sama-sama. Biar Allah melindungi kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, maaf tadi boleh lupa. Saking seriusnya urusan lupa. Yang namanya dinamika. Apa itu dinamika? Kita kemarin sudah bernyanyi tentang berdayung. Lajulah perahuku, laju. Ada tanda garis. Nah, seperti gelombang. Itu termasuk tanda dinamika yang dinyanyikannya secara lembut. Seperti kita menyanyikannya pada kata lajulah perahuku. Nah kata lajulah ya, lajulah perahuku, ini lembut. Lajulah perahuku, dinyanyikannya dengan lembut. Ini tandanya seperti ini, seperti gelombang air. Lajulah perahuku, laju. Selebihnya tanpa ada tanda gelombang air seperti ini. Itu dinyanyikannya biasa. Kemudian ada lagi tanda yang keras. Ya, tanda yang keras biasanya dibuktikan dengan tanda garis seperti ini. Dinyanyikannya ke tempat keras, sedang lajulah kan lembut ke tempat. Nah kata ke tempat pada lagu berdayung, ke tempat. Nah ini keras dinyanyikannya. Ini yang dimaksud dengan dinamika. Ada yang keras, ada yang lembut. Menyanyikannya tadi bukti dari menyanyikan dengan cara lembut dan keras guru sudah sampaikan agar kalian memahami. Lagu yang lain bisa kalian ketemu ya menyanyikan secara lembut dan ada kata atau kalimat yang dinyanyikan secara keras. Itu termasuk atau masuk dalam dinamika lagu ya nak. Itu tentang dinamika lagu. Selain itu juga Bu Guru akan menjelaskan tentang benda. Di keliling Bu Guru nih, ini benda. Ini juga benda, buku juga benda, kertas juga benda, pulpen juga benda. Nah sebelum Bu Guru memberikan suatu kuis, Bu Guru akan menjelaskan kalau benda di sekitar kita nih, ya, mempunyai sifat yang berbeda. Nah ini usum
videokan arah kameranya ke seluruh ruangan kelas 1. Ini punya sifat yang berbeda-beda. Ya, kalau di luar kita lihat ada yang air, ada mungkin yang berbentuk cairan termasuk kecap dan lain sebagainya. Pahami kalau setiap benda mempunyai sifat yang berbeda. Benda itu apa? Ini benda nih. Ini benda. Ya, Bu Guru termasuk benda hidup. Orang tulis termasuk benda. Benda-benda yang ada di sekeliling kita itu dinamakan benda yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya. Ada yang permukaannya halus. Kita sudah belajar di kelas 1. Ya. Ada yang permukaannya kasar. Seperti aspal, pohon, kemudian kulit durian, kulit nangka. Itu sifat benda yang permukaannya kasar. Batu itu juga permukaannya kasar. Ada juga yang lembut seperti selimut, kemudian seperti bulu-bulu. Itu sifat permukaannya halus. Nah, benda lain juga ada yang bentuknya cair. Ya. Itu berubah-ubah. Ya. Bu Guru masukkan air ke dalam gelas, maka bentuk air itu akan seperti gelas. Kemudian Bu Guru masukkan air itu ke dalam piring, maka bentuk air akan seperti piring. Maka dari itu sifat benda berbeda-beda atau berubah-ubah. Nah, contoh benda yang permukaannya halus tadi seperti kapas, seperti bulu, seperti selimut, kita sudah belajar di kelas 1. Kemudian ada benda-benda yang ada di sekitar kita ini, bentuknya juga bermacam-macam tadi. Bentuk benda cair, Bu Guru masukkan ke dalam gelas berbentuk gelas, Bu Guru masukkan ke dalam mangkok. Seperti mangkok, Bu Guru. Iya, betul. Nah, seperti ini. Benda ini wadahnya akan berbentuk seperti wadahnya. Ini benda cair. Jika benda cair ini Bu Guru masukkan ke dalam gelas, maka cair ini atau benda air ini akan berbentuk seperti gelas. Kalau di dalam botol seperti botol ya, Bu? Betul, kalau di dalam botol seperti botol. Bu Guru ada nggak sih sifat benda yang bentuknya tetap? Ada. Ini contohnya kertas. Sekarang Bu Guru letakkan di atas meja. Bentuknya tetap persegi panjang. Jika Bu Guru masukkan atau Bu Guru letakkan di atas menghapus, ya, dia apa nih? Wadah, jika tidak diberi air, maka bentuknya pun akan seperti ini. Berarti menandakan benda ini tidak berubah bentuk. Sifat benda ini tidak berubah bentuk. Begitu juga spidol, begitu juga penghapus, ini tidak berubah bentuk, ya. Akan selalu tetap keras, walaupun dipindahkan ke mana kalian letakkan itu akan tidak berubah bentuk. Sedangkan air tadi akan berubah bentuk sesuai dengan tempatnya, itulah sifat air. Nah, sedikit Bu Guru gambarkan tentang benda. Bu Evi mau tanya, kalian sudah mengerti apa yang dimaksud benda? Seluruh benda yang ada di lingkungan ini atau alat-alat yang ada di lingkungan ini dinamakan benda. Sifatnya berbeda-beda, ada yang halus, kasar, lembut, ada yang bisa berubah bentuk, ada yang tetap bentuknya. Itu yang dimaksud benda. Nah, kalau tadi ini kita belajar tugas 1 tentang dinamika, kalian harus paham dinamika itu menyanyikannya ada yang lembut, ada yang halus. Nanti Bu Evi mau lihat pada lagu Berdayung atau contoh lain, lagu lain boleh silakan. Manakah kata yang dinyanyikannya secara lembut dengan memberi tanda seperti ini, manakah lagu atau kata apa pada lagu tersebut yang dinyanyikannya secara keras. Itu tugas 1. Gak usah banyak-banyak, 1 kata pada 1 kalimat. Kamu cari lagunya bebas. Di lagu Berdayung silakan, di lagu Ambilkan Bulan Bu, nah cari yang lagunya lembut dan lagunya keras. Itu tentang dinamika lagu. Jadi tugas 1. Sedangkan tugas 2-nya di halaman 22. Di halaman 22 itu ada diskusikan dengan temanmu. Ada kata, kemudian maknanya halus apa sih? Maknanya kasar apa menurut kamu?
Halus itu seperti apa? Bila kita pegang akan terasa lembut dan halus. Itu pendapat Bu Guru, kamu punya pendapat sendiri. Keluarkan bakat kamu, keluarkan menurut kamu apa arti halus, apa arti kasar, kemudian bahasa dan sebagainya. Bu Guru, ayo anak Bu Guru, anak-anak yang berkreasi, yang siap menyampaikan pendapat, coba berusaha tanpa mama. Apa sih tentang makna dari halus menurut kamu apa? Menurut kamu, Bu Guru acungin jempol apabila kamu bisa, karena anak-anak Bu Guru motonya saya pasti bisa. Ya kan, Nak? Ya Bu Guru. Nah, pintar. Masih tugas 2, halaman 23. Tidak berubah keadaan benda atau bentuknya. Nah, kalian merubah huruf yang acak menjadi satu kata yang tepat. Ya, huruf yang acak menjadi kata yang tepat. Sudah disediakan. Nah, anak Bu Guru pasti bisa. Itu masih tugas 2, sayang. Nah, kemudian tugas 3-nya masih soal perkalian. Jika Bu Guru hapus ya, Nak, tadi tentang dinamika. Sekarang masih perkalian. Nah, jika di sini ada benda, ada telur ya. Nah, ini di dalam satu himpunan. Nah, ini di dalam satu himpunan ada 2. Nah, ini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Kemudian berapa? Ya kan? Berapa dikali berapa sama dengan berapa? Siapa yang bisa? Itu Ayo, telurnya ada 5 ya Bu. telurnya 5, maka boleh kita tulis 5. Ya, terus Kemudian, yang di kotak ditambah berapa? 5 Bu. Ditambah 5. Jadi berapa sayang isinya? 10 Bu. 10. Kemudian dalam bentuk perkaliannya, apa yang harus kalian tulis di sini? Itu 5 ya Bu. Berarti 5 dulu ya Bu. 5 dulu, betul sayang, karena telurnya jumlahnya ada 5. Kemudian dikali berapa? Berapa jumlah bilangan 5-nya? Bilangan 5-nya ada 2 Bu. Nah, pintar. 5 dikali 2 sama dengan 10 Bu. 10. Cakep. Ini contoh himpunan yang terisi kemudian dijadikan perkalian. Ya, ada 5 telur satu himpunan, kemudian ada 5 telur, jumlah 5 telur ditambah 5 telur sama dengan 10. Kemudian 5 telur yang ada di satu himpunan dikalikan berapa banyaknya himpunan. 5-nya ini ada berapa? 1, 2 dikalikan 2 sama dengan 10. Pinter, cakep, mudah-mudahan anak happy bisa. Maka tugas 3-nya halaman 25 dan 26. Itu kerjakan semua 25 dan 26. Itu tugas berapa Bu? Tugas 3 saya. Oh iya. Bu Guru ulang tugas 1, mencatat lagu. Cukup 1. Manakah bukti yang disebut dinamika keras dan lembut? Lembutnya pada kata apa? Tulis lagunya apa. Kemudian katanya apa yang dinyanyikan secara lembut dan kata apa yang dinyanyikannya secara keras. Kemudian tugas 2 yaitu tentang benda. Ya, halaman 22 dan 23. Apa arti dari kata halus menurut kamu? Apa yang dimaksud dengan kasar menurut kamu juga? Dan berikutnya sampai halaman 23. Tugas 3-nya yaitu masih perkalian seperti Bu Evi sudah contohkan tadi. Ya, halaman 25 dan 26. Tugas berikutnya karena ini hari Senin, ya, yaitu tentang masih pembelajaran ondel-ondel. Kalau kemarin Bu Guru sudah menjelaskan, kita sudah semua menggambar ondel-ondel tentang ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Kemudian cirinya kalau laki-laki itu memakai celana pangsi, kemudian berselempang, kemudian menggunakan sabuk dan lain-lain bisa kamu baca di halaman 11. Kemudian ondel-ondel yang perempuan memakai kebaya, baju kurung dan sebagainya, kemudian berselempang kain yang menjuntai. Ibu Guru lanjutkan tentang nilai luhur. Nah, pada zaman dulu nih ya, ondel-ondel itu sebagai penolak bahaya, adatnya Betawi. Kemudian diumpamakan sebagai leluhur penjaga kampung,
suatu kampung diawali dengan adanya boneka besar yang berukuran 2,5 meter, lebarnya sampai 80 cm. Nah itu biasa dulu, zaman dulu ya, diumpamakan sebagai leluhur. Kemudian tugasnya mengusir roh jahat yang akan masuk ke kampung itu. Roh apa, Bu Guru? Roh itu bisa dibilang kita kan mempunyai roh ya, nyawa mungkin terlalu luas, mungkin kamu belum paham ya tentang roh itu. Bisa diartikan nyawa, jiwa seseorang itu disebut roh mungkin ya. Nah kemudian pada zaman dulu tuh boneka ondel-ondel itu tugasnya mengusir, itu adat ya, adat Betawi. Kemudian warna wajah ondel-ondel juga memiliki makna. Yang merah itu artinya pemberani, ya kan? Merah untuk laki-laki ya Bu? Iya betul, merah untuk laki-laki mencerminkan laki-laki itu pemberani. Sedangkan perempuan yang wajahnya putih itu mencerminkan kebaikan dan kesucian. Itu cerita tentang leluhur ondel-ondel. Kemudian kalian sudah menggambar. Dan tugas 4 yang masuk pada PLBJ halaman, oh iya sayang, rangkumannya dibaca. Bu Guru ulang, rangkumannya dibaca. Pahami dan mengerti tentang yang namanya sejarah ondel-ondel. Tugas yang gambar halaman 15 nomor 1 sampai nomor 5. Cukup abjadnya aja, soalnya tidak usah ditulis banyak. 1 apa jawabannya, B apa tanjidor mungkin, 2 apa, 3 apa dan berikutnya. Kemudian tugas B, jadi tugas 4 A dan B. Jadi jumlah semua 10 soal, ceknya tidak usah kebanyakan, nanti capek. Bu Guru rasa tugas hari ini itu memang banyak sayang, tapi jangan jenuh. Bu Guru bangga kalian adalah anak-anak yang hebat meskipun BDR, tapi tetap semangat dalam belajar agar cita-cita kalian tercapai. Kita sudahi dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak dulu. Dadah Bu Guru.